Terima kasih Anda masih bersama kami dan kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rokok ilegal tanpa cukai dan disamarkan di dalam kotak sepatu ditemukan di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Nahas, sepeda motor wartawan di kota Lubuk Linggau hilang saat meliput kasus pencurian sepeda motor. Dua orang petugas KPPS di Desa Banuayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meninggal dunia karena kelelahan. Sejumlah caleg DPRD 4 Lawang melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 di 2 kecamatan di Kabupaten 4 Lawang ke Bawaslu. Mereka mendesak agar dilakukan pemilihan ulang dan memberhentikan petugas pemilu di 2 kecamatan tersebut. Tidak puas dengan hasil pemilu 2024, sejumlah caleg DPRD 4 Lawang ini mendatangi sentra Gakumdu Bawaslu Sumatera Selatan. Mereka mengklaim adanya kecurangan di 2 kecamatan di Kabupaten 4 Lawang, yaitu Kecamatan Muara Pinang dan Pendopo. Untuk itu mereka mendesak dilakukannya pemilihan ulang dan memberhentikan petugas pemilu di 2 kecamatan tersebut. Berdasarkan temuan para caleg ini, kecurangan berupa pencoblosan lebih dari 1 kali. Selain itu, adanya perangkat desa yang berpihak dan memenangkan salah satu partai politik peserta pemilu. Para pelapor mengaku tudingan ini bukan tanpa alasan, karena mereka memiliki bukti temuan di lapangan. Saya dapat suara kalau nggak salah 1.900. Kalau yang lain? Kalau yang lain itu nyampai 12.000 sampai 5.000. Partai PAN itu 12.000 kalau nggak salah. Kalau yang melapor ini? Yang melapor ini 1.800. Rata-rata 1.900. Rata-rata dulu. Rata-rata. Tapi itu dari hati nurani dari rakyat. Kalau pendapat saya, kalau yang nyampai 12.000 itu nggak mungkin. Yang Demokrat juga nggak mungkin itu sampai 4.500. Pihak Bawaslu Sumatera Selatan akan segera mengkaji laporan tersebut untuk menentukan langkah berikutnya. Setelah kajian itu baru kita tahu apakah tindak lanjutnya kan, apakah memang ada PSU, PSL atau hitung ulang dan sebagainya ya. Itu yang akan kita lakukan. Ini kan lagi proses laporan kan di Bawaslu. Dalam kesempatan ini, para pelapor menyerahkan sejumlah bukti temuan kepada petugas sentra Gakumdu Bawaslu Sumatera Selatan. Para caleg berharap Bawaslu dapat segera menindaklanjuti laporan yang diberikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dedi Ruanca melaporkan dari Kota Palembang. Diduga kelelahan saat menjalankan tugasnya, seorang ketua KPPS Desa Banuayu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meninggal dunia. Nyawa almarhum tidak tertolong meski sempat menjalani perawatan di RSUD Martapura. Almarhum mengeluh pusing dan muntah-muntah saat di hari pencoblosan. Suasana duka menyelimuti kediaman Suryadi di Desa Banu Ayu, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Pria berusia 47 tahun yang merupakan ketua KPPS Desa Banu Ayu itu meninggal dunia setelah menjalani perawatan di RSUD Martapura. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah almarhum dimakamkan pihak keluarga di pemakaman setempat. Sebelumnya, bapak 2 orang anak itu mengeluhkan pusing dan muntah-muntah hingga terjatuh saat melakukan pengawasan pemungutan suara di TPS 03 Desa Banu Ayu pada 14 Februari lalu. Ia kemudian dibawa ke RSUD Martapura untuk menjalani perawatan. Namun setelah 4 hari perawatan, kondisi almarhum terus menurun hingga dinyatakan meninggal dunia pada Minggu malam. Diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan. Menurut keluarga, almarhum mengeluhkan tidak enak badan namun tetap ingin menuntaskan tugasnya sebagai ketua KPPS. Mungkin karena faktor kelelahan, setelah monitoring itu beliau jatuh sakit. Sebelum monitoring itu Pak, dia kasih tahu nggak ke keluarga bahwa saya lagi sakit atau apa Pak? Sempat, tapi dia tetap ingin menjalankan tugas. Di rumah sakit berapa lama Pak dirawat ini? Dari mulai hari Rabu malam
Sekitar 5 hari, Pak. Itu keadaannya terus membaik atau semakin itu di rumah sakit? Sempat membaik kemudian drop. Untuk jatuh sendiri, Pak, korban jatuhnya di mana? Di rumah atau di? Sama di TPS 3, Pak. Kemudian diantarkan pulang oleh anggota KPPS. Jatuh itu pingsan atau masih sadar? Sadar. Pada hari pencoblosan itu ketua di sekretariat PPS. Setelah itu sekitar pukul 9 ketua ke monitoring ke TPS 03. Mungkin sekalian menyalurkan hak suara, kebetulan ketua PPS ini memilih di TPS 03. Nah, di situ ketua mengalami pusing dan muntah. Terus diantar oleh salah satu KPPS di TPS tersebut, diantar pulang ke rumah. Setelah itu di rumah mungkin dirawat seperti biasa, sorenya mungkin sekitar sudah maghrib baru dibawa ke rumah sakit. Besar kemungkinan, Pak, dugaan Bapak ketua ini atau korban ini meninggalnya karena apa? Mungkin kalau menurut kami karena kecapean kayaknya, lelah, capek kayak itu. Untuk sementara ini kami tadi setelah melihat bahwasanya ada dari rumah sakit yang menyatakan bahwasannya ada penyakit hati. Nah, jadi penyakit hati tersebut mungkin udah bawaan dari almarhum. Yang pemicu selain kecapean, penyakit hati itu juga bisa menjadi pemicu kematian atau tidak? Kalau analisa saya bukan seperti itu. Yang pasti karena kecapean, mungkin belum sarapan, mungkin banyak perjalanan, karena dia ini waktu di saat dia ngedrop itu di saat dia melaksanakan monitoring di TPS. Atas peristiwa ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku Timur sudah memberikan santunan kepada ahli waris. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Masih dari Desa Banuayu, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Seorang anggota KPPS di tempat pemungutan suara 01 meninggal dunia. Sebelumnya almarhum mengeluhkan tidak enak badan saat bekerja hingga larut malam. Suasana duka pun terasa saat keluarga dan kerabat ikut mengiringi pemakaman Kalam. Kalam adalah seorang petugas KPPS di Desa Banuayu, Kecamatan Buai Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ia meninggal pada Senin malam. Usai disemayamkan di rumah duka, jenazah pria berusia 45 tahun itu dimakamkan oleh pihak keluarga di pemakaman umum desa setempat. Almarhum yang bertugas di TPS 1 Desa Banuayu itu sebelumnya mengeluh tidak enak badan saat bekerja hingga larut malam pasca pencoblosan tanggal 14 Februari lalu. Kondisinya pun sempat membaik saat menjalani perawatan di rumah. Menurut pihak keluarga, saat dikonfirmasi pada Selasa siang, sebelum meninggal dunia almarhum kembali mengeluh tidak enak badan dan nyeri pada bagian dada. Ini melayat dengan harapan turut berduka cita dari KPU kepada keluarganya bahwasanya meninggalnya Pak Kalam ini salah satu daripada anggota KPPS kami. Seperti itu. Aktivitas di luar nggak ada. Oh, memang di rumah meninggalnya, Pak ya? Memang di rumah. Oh, dari pagi sampai dia meninggal itu memang di rumah, Pak ya? Di rumah. Jam berapa itu, Pak, kejadian, Pak? Penasaran jantungannya, Pak? Setengah 8. Pagi, Pak ya? Malam. Oh, jadi semalam tuh kena serangan jantung, Pak ya? Iya. Apakah dia sempat dibawa ke dokter, Pak? Nggak sempat, orangnya kerjanya mendadak banget gitu. Oh, langsung meninggal di ini, Pak ya? Meninggal di rumah. Di rumah. Oke. Pak, kegiatan sehari-hari Pak Kamas sendiri apa, Pak? Di kebun, nyadap karet. Oh, sehari-hari, Pak ya?
Diduga almarhum meninggal dunia karena kelelahan usai bekerja melakukan perekapan surat suara di TPS tempatnya bertugas. Dari data sementara KPU Ogan Komering Ulu Timur, ada 2 penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. Keduanya berasal dari Desa Banuayu, Kecamatan Buai Pemuka Peliung. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat akan melaporkan dugaan kecurangan pemilu ke Badan Pengawas Pemilu. Diduga hasil perhitungan suara pada pemilihan legislatif untuk DPR RI dan DPRD Provinsi telah dimanipulasi. Sejumlah LSM yang tergabung dalam konsorsium Selamatkan Demokrasi akan melaporkan dugaan kecurangan hasil pemilihan umum legislatif ke Gakumdu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan. Laporan tersebut dibuat lantaran disinyalir terdapat sejumlah kecurangan yang terjadi selama masa tahapan pemilu di hari pencoblosan hingga proses penghitungan suara. Gabungan LSM ini mengaku memiliki sejumlah bukti adanya kecurangan, diantaranya surat suara yang sudah tercoblos dan ditukar dengan surat suara palsu yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Mereka juga mengaku ada penggelembungan suara secara masif yang diduga dilakukan panitia pemungutan kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Indikasi coblos itu nanti akan kita buktikan di kotak TPS itu titik coblosnya itu sama, sekitar 100 atau 50 kertas suara. Terindikasi dicoblos dulu, terus kertas suara tadi itu yang dicoblos oleh masyarakat itu diganti dengan kertas suara yang sudah dicoblos tadi. Makanya mereka suaranya melejit semua, mengalahkan tokoh-tokoh masyarakat, mengalahkan mantan wali kota, mengalahkan mantan bupati. Itu ada pengakuan nggak dari? Kalau pengakuan sekarang sudah didalami, itu mungkin Gakumdu, mungkin juga nanti dari pihak-pihak terkait termasuk Bawaslu Provinsi ya, itu akan mendalami hal yang seperti itu. Karena ini sangat kejanggalan. Tidak seperti kita pemilu-pemilu yang sudah-sudah. Untuk laporannya nanti Kak, untuk laporannya nanti apa buktinya yang akan dibawa Kak? Bukti yang akan dibawa itu salah satu foto nanti. Foto dan video nanti. Foto saat pencoblosan yang 100. Foto saksi sudah ada, yang mengaku juga PPK juga sudah ada itu. Artinya kita pegang bukti yang 100 pencoblosan surat suara tadi ya? Iya, itu ditumpuk ya, itu coblosnya 1. Nanti pas dibuka kotak suaranya itu terbukti nanti bahwasanya itu coblosannya itu titiknya sama. Mereka berharap pihak Bawaslu dapat menelusuri kecurangan yang terjadi secara masif ini. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Laporan tadi mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Frin Mariana. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.